Puji Tuhan, haleluya, shalom, salam jumpa lagi. Pada hari ini kita akan mengadakan pendalaman Alkitab dengan satu tema, orang mati mengubur orang mati. Nah, kita mau mempelajari apa yang menjadi makna atau maksud perkataan Tuhan Yesus, orang mati mengubur orang mati. Puji Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 60 demikian firman Tuhan. Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, kalau kita perhatikan di dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada muridnya bagaimana menjadi seorang murid yang belajar mengutamakan Tuhan, mengutamakan melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam hal ini Tuhan Yesus menekankan kepada pengikut-pengikutnya mutlak mendahulukan tuntutan-tuntutan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus bahwa orang mati menguburkan orang mati? Karena menurut konteks ayat ini, orang Yahudi itu sangat menghargai orang tua. Ini juga terdapat sebagai hukum kelima, di mana firman Tuhan mengajarkan orang Yahudi untuk menghormati ayah dan ibunya. Jadi menguburkan orang mati bagi orang Yahudi adalah satu pekerjaan yang saleh, karena ini menyangkut kepada perintah Tuhan. Tetapi di dalam hal inilah kita ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa tentang orang mati mengubur orang mati di sini. Artinya dalam bahasa Aram ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu lebih tepat. Orang mati menguburkan orang mati, dalam bahasa Yunani ada kata kalimat nekros tapai theos euton nekros. Biarlah tukang kubur mengubur orang mati. Jadi artinya orang mati mengubur orang mati dalam terjemahan bahasa Yunani di sini, biarlah tukang kubur mengubur orang mati. Jadi Tuhan Yesus menekankan apa pekerjaan yang lebih penting yang harus dilakukan oleh seorang murid. Ternyata ada yang lebih penting dan lebih mulia di hadapan Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, tapi ada pekerjaan yang berhubungan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi yang penting di sini yaitu menjadi orang yang hidup secara rohani, menguburkan orang-orang yang mati secara jasmani, supaya mereka hidup dalam kerajaan Allah yang akan datang. Itu lebih penting. Jadi maksud ayat firman Tuhan ini, hanya orang-orang yang berrohanilah yang dapat menguburkan orang-orang yang mati secara jasmani. Itu lebih penting. Karena apa? Kalau kita melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik, firman Tuhan itulah yang dapat menuntun seseorang mengerti tentang kebenaran, supaya mereka meninggalkan cara hidup yang lama, hidup di dalam kedagingan yang akan membawa kematian yang kekal. Tetapi ketika orang-orang berrohani
menguburkan orang-orang yang mati secara jasmani, artinya menguburkan hidup lama mereka dengan menuntun hidup mereka dalam kebenaran firman Allah, menuntun mereka hidup takut akan Tuhan. Itu lebih penting dan lebih berharga dan lebih mulia dalam tugas-tugas sebagai seorang murid. Sehingga jangan dalam hal ini kita sering mendengar menjadikan satu dalih. Jangan dalih karena orang tua, karena kehilangan orang-orang yang dicintai, yang dikasihi. Kita bisa merasakan secara emosional, bisa kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Seperti kalau kita perhatikan apa yang menjadi alasan dari murid ini untuk mengatakan kepada Yesus supaya dia lebih dulu menguburkan orang tuanya, itu bukan hal yang tidak baik, tetapi jangan sampai hal-hal yang seperti ini menjadi penghambat, penghalang, bahkan kita tidak melakukan. Ada hal-hal yang lebih penting yang harus dilakukan sebagai murid-murid daripada Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan ini juga tentang pribadinya, di mana dia datang ke dunia ini melakukan kehendak Bapa di sorga dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya orang-orang yang berdosa itu, yang harusnya mati dan menerima penghukuman, bisa mereka beroleh hidup yang kekal ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan satu pekerjaan yang lebih penting yang dapat kita lakukan ketika kita menyadari tugas kita sebagai seorang murid. Nah, di dalam hal ini jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang dimaksud dengan orang mati mengubur orang mati. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Biarlah tugas-tugas seorang yang pekerjaannya menguburkan orang mati itu pekerjaannya. Jangan sampai kita mencari alasan karena orang-orang yang kita cintai, kita tidak melakukan pekerjaan yang lebih penting dari hal-hal duniawi ini. Jangan sampai karena perkara-perkara dunia, orang-orang yang kita cintai, kita mencari alasan-alasan tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ingatlah bahwa seseorang itu diingat bukan karena hari kematiannya. Seseorang itu bahkan diingat bukan karena hari kelahirannya, melainkan apa yang dia perbuat selama dia masih hidup di dalam dunia ini. Kita bisa mencintai. Di dalam hal ini kita perhatikan kondisi-kondisi yang seperti ini bisa terjadi di mana kita harus membuat satu pilihan. Ada hamba Tuhan yang sementara melayani dan mereka pergi di dalam tugas penginjilan di pedalaman, kemudian dia mendengar kabar bahwa istrinya meninggal dunia, tetapi dia tetap konsisten. Pada waktu itu dia harus mengambil satu keputusan. Bahkan dia terus melakukan pekerjaan penginjilan ini karena tugas yang mendesak pada waktu itu. Mereka yang ada di pedalaman itu harus mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan, dan dia pun tidak menghadiri acara penguburan istrinya karena dia harus mengutamakan Tuhan dan dia harus melakukan perintah Allah, karena dia tahu bahwa satu saat orang-orang yang mendengarkan berita Injil ini, dia sudah melakukan satu tugas untuk menguburkan kehidupan kedagingan mereka, sehingga kalau mereka nanti mati, dia percaya bahwa orang-orang yang mati dikubur yang di dalam Kristus itu pasti akan dibangkitkan dan masuk dalam kerajaan surga. Inilah tugas yang paling mulia yang dapat kita lakukan ketika perintah Tuhan ini mengatakan kepada kita. Kita paham hari ini apa yang dimaksud
biarlah orang mati mengubur orang mati, dan kita sebagai murid Kristus menguburkan orang-orang yang masih hidup di dalam kedagingan, sehingga nanti mereka akan mati secara kedagingan mereka melalui firman Allah, dan mereka akan dihidupkan melalui kehidupan yang baru oleh firman Allah dan Roh Kudus. Inilah tugas kita, dan kita percaya apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, dan kehidupan orang-orang yang mati di dalam Kristus pasti diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.